Jadi merawat burung itu asal jangan merawat asal-asalan ya. Rawatlah dengan baik dan otomatis burung itu akan menjadi suatu timbal balik pada perawatannya. Membahagiakan orang yang merawatnya. Orang yang merawatnya baik, cara merawatnya, burung yang dirawat akan berbuat baik pada orang yang merawat. Itu aja. Halo, assalamualaikum para kicomania, terutama burung murai batu Indonesia. Nama saya Endang Akik, biasa dipanggil dalam dunia kicau yaitu Endang Bewok. Mungkin dalam kicomania sering manggil saya tuh Endang Bewok karena mungkin ada bewoknya gitu ya Om ya. Saya ini asli dari Kerawang, cuma tinggal sekarang di Purwakarta. Ya, PAM saya ini berada di daerah Purwakarta, Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Jabar. Sejarah NBBF terbentuk itu yaitu dari mungkin terpikirkan PAM NBBF, yaitu singkatan juga sih ya. NB itu Endang Bewok. Ya, jadi dibikinlah PAM NBBF. NBBF mungkin didasari terbentuknya itu dulu saya hobi kicomania lah. Dari kecil sampai sekarang itu nggak lepas dari burung. Mungkin semenjak masih melihara burung apa ya, ketilang lah, burung pipit gitu. Dari kecil sebelum sekolah udah hobi ke burung. Kesininya itu rame, mungkin dalam kicomania banyak kontes-kontes burung. Akhirnya ada keinginan untuk menangkar murai batu. Ya mungkin berdiri kurang lebih 10 tahunan lah. Belum lama lah gitu. Setelah itu saya rencanakan bikin kandang 10 kandang, tapi waktu itu masih campuran antara ada jalak Bali, murai batu, kacar. Kesininya itu saya mungkin cuma dominan ke murai, waktu itu 10 pasang. Berkembang lagi 15 pasang, 20, sekarang sampai 30 pasang, 30 kandang. Sesuai dengan kemajuan, kemodernan kicomania atau dunia kicau, kontes murai batu. Jadi supaya lebih bagus dalam adu kontesnya, banyak yang diambil dari ocehan-ocehan lain yang terutama untuk tembakan atau suara-suara pedas. Yaitu saya juga berusaha untuk menangkar rempetan, kalau dibilang rempetan atau isian untuk murai batu, yaitu sejenis kayak cucak cungko, cililin. Yang lebih bagus lagi suara untuk dengar itu sikatan londo sekarang itu ya, naik tinggal. Dalam 30 kandang itu saya nyoba menangkar ya wambi, cucak cungko, sikatan londo, ada juga sekarang poksai Hongkong yang pipi putih. Alhamdulillah kalau poksai udah berhasil. Sekarang lagi menunggu keberhasilannya wambi, cucak cungko, sama sikatan londo. Seiring jalan dunia kicau, dalam dunia ternak juga banyak pesaing-pesaing, semakin berkembangnya kicomania, dan semakin banyak para kicomania, juga penangkar juga banyak. Saya itu cuma mempertahankan mungkin menurut saya kualitas dalam untuk anakannya, untuk bisa
masuk kontes burung gitu. Jadi diutamakan saya itu menjaga kualitas suara lah. Ada juga peternak yang ada kualitas suara ya untuk eksotik, ada yang ke ekor panjang, cuma saya itu fokus ke kualitas suara aja ya, untuk dunia kicau atau ocehan untuk dibawa ke lapang. Kalau dibilang sudah produksi berapa pasang, mungkin kalau produksi semua sudah produksi semua, tapi kan ada yang jeda, ada yang nabung, itu nggak barengan. Kadang-kadang ya cuma ada 5 pasang, 10 pasang, saling bergantian lah. Nggak ada kita punya kandang banyak, semua netas semua atau berhasil semua, itu nggak ada gitu. Ya kita karena banyak ya trotolan ya ada terus ya tiap bulannya gitu. Ya mungkin kalau 10, 15 atau 20 ada lah, ada terus lah tiap bulannya gitu. Ya kendala mungkin semua mengalami untuk apa sih? Untuk para penangkar mungkin nggak bisa diceritain, semua bisa mengalami, semua rekan penangkar itu udah mengalami semua. Ya kendalanya itu banyak, mungkin jong nggak netas, mungkin lama nggak nelor. Udah nelor nggak netas, udah netas ya dibantai. Itu suatu ada kendala, ada terus. Walaupun kita berusaha untuk ini, semua pasti ada. Cuma ada yang minimalisir, terus gimana caranya. Kalau saya mungkin perencanaannya tuh ganti-ganti indukan. Seperti indukan ini selalu jong ya kita tuker sama indukan lain. Disilang-silang lah gitu. Ganti atau yang baru, bed yang baru atau jantan, disilang lagi sama jodohan ini gitu. Sebenarnya nggak ada rahasia ya, nggak ada rahasia apa-apa. Yang penting merawat, ngasih makan yang cukup. Terus rahasia spesialnya apa ya? Sabar aja, telaten, itu rahasianya, gitu aja. Telaten, yang sama sabar. Semua sama lah mengalami, cuma ngerawat burung itu penuh kesabaran dan ketelatenan. Itu rahasia. Perkembangan murai batu di Indonesia itu sangat pesat dan penghobinya mungkin semakin kesini semakin banyak. Mungkin para penangkar juga sudah semakin banyak. Ya kita bersaing secara positif, bersaing saling mendukung, bukan bersaing saling menjatuhkan gitu aja. Saling mendukung di antara rekan, saling memberi informasi, saling berkumpul. Bukan bersaing itu istilahnya bersaing dalam posisi negatif. Kita pengen maju tapi kita istilahnya menyingkirkan orang. Itu pesaing secara tidak sehat. Bersaing itu ya kita saling maju, itu suatu persaingan. Orang lain bagus, kenapa kita nggak bisa bagus? Nah, kita bersaing ya saling komunikasi. Itu bersaing dengan sehat. Jangan bersaing istilahnya bersaing kotor lah. Saling menjelekan, ya itu nggak boleh. Kita bersaing ya kalau istilah melihat penangkar lain yang bagus, produksinya bagus, ya kita bersaing. Caranya gimana? Ya kita bertanya, bersilaturahmi. Gimana caranya kita bisa seperti dia yang udah berhasil. Itu bersaing sehat. Kalau perbandingan antara murai batu lokal sama impor itu ya kita dilihat berbagai banyak sisi sih ya. Kalau sisi untuk dunia ocehan, dunia kicau, banyak sisi lah. Ya banyak apa itu pandangan masing-masing antara peternak. Ya seperti saya itu kan istilah dominan hanya untuk peternak lokal aja. Saya cuma ternak ya burung-burung lokal, murai lokal. Ya mungkin rekan-rekan yang lain juga ada yang terjun ke murai impor itu. Jadi dari segi keindahan dalam postur tubuh atau panjang ekor. Kalau saya cuma lokalan aja, belum untuk ke ekor panjang. Kalau menurut saya seperti ada banyak sekali murai-murai muda hutan, gerabagan, tapi nggak terpengaruh sama penangkaran saya. Tetap masih banyak pembeli.
Ya, pembeli juga bisa milih-milih antara kualitas, kuantitas. Nah, itu. Seperti harga juga ya istilah diperbandingkan. Ya alhamdulillah kalau di saya itu harganya standar lah. Istilah bisa kejangkau gitu. Jadi nggak terlalu pengaruh. Alhamdulillah masih banyak yang inden gitu. Kalau saya itu kayaknya perotolan itu hampir sama. Tergantung kita merawatnya atau untuk pengisian. Tapi nggak menampik kemungkinan ya dari terah juga ada ya kayak di sini Cimeka, Ciluring itu yang udah terbukti banyak di luar pada monster gitulah. Tapi di sisi lain ya tergantung perawatan. Walaupun terah bagus tapi rawatannya nggak maksimal, nggak paham, ya sama aja lah gitu. Ya terutama yang paling dominan itu merawat aja. Dari trotol itu gimana cara maksimalnya untuk bisa monster di lapangan, itu cara merawat. Alhamdulillah jadi produk NBBF itu nggak mengalami permasalahan pemasaran. Jadi mungkin orang udah pada tahu, juga harga juga nggak terlalu mahal mungkin. Jadi masalah pemasarannya ya cukup pada datang ke sini. Ya udah banyak yang pada beli gitu. Jadi nggak terlalu sulit untuk pemasaran. Ya di samping ada asosiasi, ada grup-grup kicau, itu istilahnya kita di situ untuk menjual produk-produk. Harapan saya sendiri ya istilahnya untuk tujuan berternak itu supaya burung Indonesia itu tidak punah. Jadi murai batu bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, juga harapannya untuk kedepannya semakin bagus dan semakin digemari ring NBBF. Nah, jadi merawat burung itu asal jangan merawat asal-asalan ya. Rawatlah dengan baik dan otomatis burung itu akan menjadi suatu timbal balik pada perawatannya. Gitu. Membahagiakan orang yang merawatnya. Orang yang merawatnya baik, cara merawatnya, burung yang dirawat akan berbuat baik pada orang yang merawatnya. Gitu aja. Oke, terima kasih buat para kicau mania, juga para penghobi burung murai batu, dan terutama buat yang sudah meliput di peternakan yang sederhana, yaitu NBBF yang berlokasi di Purwakarta. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati kicau mania. Mudah-mudahan para kicau mania semakin sukses penangkaran murai batu dan semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.